Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas seri ketiga dari Error in Verbs. Jadi kita sudah ngebahas di part 1, part 2. Sekarang bagian terakhir ini adalah part 3-nya. Oke, jadi ini kita pakai dalam untuk TOEFL strategi bagian structure. Nah, error in verbs kita recap sebentar akan kita temukan di written expression. Jadi, kalau ada verb di garis bawahi, maka yang akan kita cek pertama tentunya subjeknya. Kita cek apakah sudah agree dengan verbnya. Yang kedua yang akan kita cek adalah tensesnya dengan mencek time marker ataupun kata kerja lain di dalam kalimat tersebut. Dan yang ketiga yang kita cek adalah bentuk dari kata kerja itu sendiri, maka kita harus hafal verb 1, verb 2, verb 3. Dan kemudian kita cek terakhir meaning. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang meaning ini. Tapi sebelum kita akan recap, jadi kalau yang kita cek subjek verb agreement itu contohnya misalnya ini, ada kata kerja have. Nah, langsung kita cek subjeknya. Subjeknya adalah noun of the counterfeit money, di mana kalau ada noun memakai quantifier noun menentukan subjeknya, kita lihat dari kata benda yang mengikutinya. Kata benda yang mengikuti adalah money yang mana uncountable dan dianggap tunggal, maka have di sini salah, harusnya has. Nah, kalau subjeknya sudah benar, maka yang kedua kita cek adalah tenses. Untuk mencek tenses bisa kita melihat time marker. Contohnya dalam soal berikut ada kata kerjanya votes dalam bentuk pertama. Maka kita cek dulu subjeknya. Subjeknya adalah the Senate, di mana dia adalah subjek tunggal. Maka cocok dengan verbnya. Sekarang kita akan mencek tenses dari kalimatnya, apakah sudah cocok juga dengan verbnya. Kita lihat keterangan waktu ada, yaitu 1990, di mana dia adalah simple past. Simple past kata kerjanya harus bentuk kedua, sementara vote dalam bentuk pertama. Maka votes di sini salah, harusnya voted. Contoh lainnya adalah lihat kata kerja. Di sini has been adalah present perfect. Present perfect berarti keterangan waktunya kalau nggak pakai since, pakai for atau up to now. Tapi di sini nggak ada keterangan waktu, maka kita cek kata kerja lain. Kata kerja lainnya memakai were dan was, di mana dia adalah simple past, kata kerja dari simple past. Maka di sini kurang tepat karena simple past tidak bisa kita gabungkan dengan present perfect kecuali kalau ada since. Simple past itu biasanya pasangan past perfect. Present perfect biasanya pasangan simple present atau simple future. Maka di sini has been salah, harusnya had been. Untuk kesalahan contoh lainnya adalah occurred. Occurred dalam bentuk kedua, maka kita berasumsi bahwa kalimatnya dalam bentuk simple past. Kita cari keterangan waktunya, ternyata tidak ada. Ada angka di sini, first 2 years, tapi itu bukan keterangan waktu simple past. Karena kalau simple past ada kata last, ada kata ago, dan ada memang tahun yang spesifik menjelaskan bahwa itu di masa lalu. Contohnya tahunnya 2001. Nah, maka di sini kita lihat kata kerja lain. Ternyata kata kerja lain juga nggak ada. Maka terpaksa kita harus mengartikan, kita lihat konteks. The most important period of physical growth in human. Nah, itu kan general truth, sesuatu yang akan selalu terjadi pada manusia. Maka itu adalah simple present. Maka tentunya kita akan pakai verb pertama. Jadi occurred di situ salah, harusnya pakai s. Contoh lainnya, rose adalah bentuk kedua. Jadi kalau bentuk kedua dia simple past. Tapi ketika kita lihat keterangan waktunya ada kata since. Since adalah present perfect. Maka rose di sini salah. Harusnya have risen. Nah, setelah subjek kita cek benar, tenses sudah benar, maka yang ketiga kita cek adalah form. Contohnya, perhatikan kata kerja di garis bawah to reach. Kita cek to reach, oke. Kita lihat sebelumnya ada may. Nah, ingat, may adalah modal auxiliary. Setelah modal hanya boleh bentuk pertama, maka to reach di situ salah, harusnya bentuk pertama nggak pakai to. Yang kedua, submit bentuk pertama, dan kita cek sebelumnya ada been. Ingat, been adalah to be. Setelah been ataupun to be, setelahnya hanya boleh kalau ada kata kerjanya hanya boleh bentuk ing atau bentuk ketiga. Di sini malah bentuk pertama, maka salah. Ini kalau ada pakai by itu mengindikasikan dia pasif, maka memakai bentuk ketiga yaitu submitted.
Oke, ini kurang T-nya 1 ya. Nah, jadi kalau ada verb di garis bawahi, kita cek subject, tenses, dan form. Nah, terakhir yang kita cek adalah meaning. Jadi ini kecenderungan kita mengartikan. Tapi ini ada tipsnya, seandainya tidak tahu artinya, maka dilewatkan saja option yang menandakan kata kerja ini. Karena kalau mengartikan itu akan memakan waktu lama. Jadi di skip saja. Tapi kalau tahu artinya, memang kita harus cek meaningnya. Jadi untuk mencek meaning ini kita harus tahu pula bahwa verb, kalau ada verb ketiga dan sebelumnya ada to be, maka makna dari kata kerja itu pastinya pasif. Sementara kalau ada contohnya, the games are opened by the president. Nah, biasanya kalimat pasif itu ada kata-kata by. Dan tidak ada direct object setelah kata kerja. Dan subjeknya menerima aksi. Jadi diulang kembali, kalau ada kata kerja bentuk ketiga sebelumnya ada to be, maka harusnya makna kalimat tersebut adalah pasif. Nah, supaya menghemat waktu kita untuk tidak memaknai, maka kita mencek apakah memang kalimat tersebut bermakna pasif. Ada ciri-cirinya. Biasanya kalimat pasif ciri-cirinya yang tadi yang pertama, dia memakai preposition by. Walaupun tidak selalu, tapi rata-rata pakai by. Kalau nggak ada by-nya, biasanya kecenderungan setelah kata kerjanya tidak ada objek. Atau subjeknya menerima aksi. Nah, kalau bagian ini kita harus mengartikan. Sementara, kalau ada kata kerja, ini adalah contoh-contoh passive voice dalam berbagai tenses. Dalam simple present, present continuous, present perfect, past continuous, past perfect, simple future, dan future continuous, dan juga ada dalam bentuk modal auxiliary. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Jadi kalau dalam bentuk progresif, biasanya ada ditambah being antara to be dan verb ketiganya. Nah, sementara kalau ada verb ing dan sebelum verb ing itu ada to be, maka makna kalimat itu pastinya bermakna aktif dan dalam bentuk progresif. Contohnya, ini contoh yang lainnya, the president opens. Jadi selain pakai to be atau tambah to be plus verb ing, juga dalam bentuk lainnya biasanya dalam bentuk verb pertama, kedua, atau ketiga ya. Verb pertama, dua, atau tiga. Nah, jadi ciri-ciri kalimat aktif itu biasanya setelah kata kerjanya ada direct object dan subjeknya biasanya melakukan aksi. Sementara kalau ada verb ketiga dan sebelumnya ada have, has, atau had, maka dia adalah kalimat aktif dalam bentuk perfect tentunya. Contohnya, the president has opened the game. Jadi tidak selalu kalau verb ketiga itu pasif ya. Dia hanya pasif kalau sebelumnya ada to be. Jadi kalau sebelumnya bukan to be, maka dia kalimat aktif. Juga sama, kalimat aktif sisinya biasanya setelahnya ada direct object, subjeknya melakukan aksi. Jadi kalimat aktif itu juga dalam bentuk verb kedua. Sama ciri-cirinya. Ada kata kerja kata benda, ada objek setelah kata kerjanya, dan subjeknya melakukan aksi. Nah, tapi hati-hati kalau ada verb ing verb ketiga sebelumnya tidak ada to be dan letaknya setelahnya ada noun. Jadi ingat, kalau ada verb ing verb 3 sebelumnya tidak ada to be dan dia terletak sebelum noun biasanya, maka dia kita sebut sebagai verbal adjective. Apa itu verbal adjective? Adalah verb yang berfungsi sebagai adjective. Maka ketika dia dalam bentuk verb ing, maknanya aktif. Ketika dalam bentuk verb ketiga, maknanya pasif. Nah, apa yang kita harus waspadai? Contohnya, the board class was mathematics for me. Perhatikan, board di sana adalah verb ketiga. Sebelumnya tidak ada to be, setelahnya ada noun. Maka kita langsung curigai bahwa ini adalah verbal adjective. Nah, ketika verbal adjective digarisbawahi dalam soal, maka yang mungkin kita harus cek adalah meaningnya. Bored di sini pasif maknanya, berarti artinya dibosankan.
Kelas yang dibosankan kan terasa aneh. Jadi ini harusnya the boring class. Contoh lainnya, I love frying chicken. Frying adalah kata kerja. Oke, dimana di sini sebelumnya kalau pakai ing itu kan harusnya ada to be. Tapi di sini sebelum frying tidak ada to be, setelahnya ada kata benda, maka dia adalah verbal adjective. Kita perhatikan meaningnya, frying chicken. Ayam yang menggoreng. Nah, itu kan kurang tepat ya. Bayangkan ayam menggoreng. Jadi harusnya dalam bentuk pasif, yaitu bentuk ketiga, yaitu fried chicken. Contoh lainnya adalah providing. Perhatikan di sini, providing sebelumnya tidak ada to be, maka kita langsung simpulkan inilah verbal adjective. Kita cek meaningnya. Di setelah providing ada by. Nah, biasanya kalau pakai by harusnya dia pasif. Coba kita cek the number of vacation days providing by the university. Jadi kalau diartikan jumlah hari libur menyiapkan, harusnya kan disiapkan, diberikan harusnya kan. Nah, ini harus, jadi ini salah, harusnya dalam bentuk verb ketiga. Jadi maknanya harusnya pasif. Jadi ingat, kalau maknanya aktif bentuknya verb ing, maknanya pasif bentuknya verb 3 untuk verbal adjective. Nah, contohnya adalah perhatikan kalimat berikut ada kata was come. Was come, to be ditambah verb ketiga berarti maknanya pasif. Kita cek, Louis Agassiz was come, didatangkan. Nah, ini kurang tepat. Nggak mungkin orang itu didatangkan. Jadi ini maksudnya harusnya adalah bentuknya kalimat aktif, came. Jadi ini terpaksa kita harus mengartikannya. Contoh lainnya adalah knowing. Perhatikan, knowing verb ing tapi sebelumnya tidak ada to be dan setelahnya ada kata benda, maka dia verbal adjective. Kita perhatikan, mungkinkah serangga yang mengetahui? Kan nggak mungkin, harusnya serangga yang diketahui. Berarti ini harusnya bentuk ketiga. Nah, jadi kalau lihat ada kata kerja bentuk ketiga, bentuk ing dan sebelumnya ada to be, maka kita cek meaningnya. Misalnya, apakah meaningnya aktif atau pasif. Sementara kalau ada verb ing, verb 3, sebelumnya tidak ada to be, maka dia verbal adjective. Kita juga harus cek meaningnya, apakah sesuai dengan bentuknya. Jadi kalau bentuknya verb ing, maka meaningnya aktif. Bentuknya verb 3, maka meaningnya pasif. Begitu juga dengan yang to be ditambah verb ketiga dan verb ing. Nah, itulah maksudnya meaning. Tapi saya sarankan kalau dalam written expression, kalau disuruh mengartikan, lebih bagus kita skip dulu, kerjakan soal lain yang mungkin lebih gampang atau lebih cepat mengerjakannya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, jadi di review lagi. Kalau ada verb di garis bawahi, maka yang pertama kita cek adalah subject verb agreement-nya, tensesnya, formnya, dan yang terakhir adalah meaningnya. Walaupun ini saya sarankan dilewatkan saja, kerjakan soal yang lebih gampang atau lebih cepat untuk dikerjakan daripada ini. Semoga bisa dipahami. I think that's all. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.